Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka menjalankan sebuah aktivitas yang sudah menjadi kewajiban kita semua. Mudah-mudahan segala aktivitas itu menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di yaumil qiyamah nanti. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terkait dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa. Ini berbicara tentang waktu. Ini berbicara tentang kehidupan. Ini berbicara tentang dunia. Wal 'ashri, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia, semua manusia dalam keadaan rugi. Siapapun dia, baik itu pejabat, konglomerat, baik itu pemimpin kita dan seterusnya, dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali hamba-hamba Allah yang beriman. Kecuali hamba-hamba Allah yang beriman. Itu pun dipertanyakan lagi, siapa mereka yang dimaksud hamba Allah yang beriman? Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Allah yang beriman, akan tetapi ia mendapatkan sebuah kerugian yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak di antara manusia itu menyatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Maka Allah menolaknya. Wa ma hum bimu'minin. Allah tidak mengakui keimanan seseorang. Allah menolak keimanan seseorang. Walaupun dia mengatakan amantu billah. Kenapa? Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Iman butuh pembuktian. Iman butuh kenyataan real dalam hidup ini. Oleh karena itu, tentunya keimanan itu harus dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah mengakui keimanan kita. Dan itulah hamba Allah yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Illal ladzina amanu. Kemudian wa amilus sholihat, siapa orang yang tidak merugi?
Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang senantiasa melaksanakan amal kebaikan. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya banggakan, pentingnya melaksanakan sebuah amal kebaikan dan kebaikan. Maka di tahun 2021 ini hendaknya kita harus waspada terhadap aktivitas yang kita jalankan. Apakah aktivitas itu mengarah kepada sebuah kebaikan atau sebaliknya? Sehingga kita bukanlah hamba Allah yang merugi. Tapi kalau kita ingin merugi, persilakan. Ya. Maka disinilah pentingnya kita mengevaluasi segala aktivitas yang telah dan akan kita lakukan, sehingga kita dapat menjalankan amaliyah kebaikan wa amilus sholihat. Setelah kita sudah mampu menjalankan sebuah kebaikan dan kebaikan, itulah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka watawasaubil, kita harus senantiasa memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, saudara kita, cucu kita, tetangga kita tentang kebenaran. Kita harus menasihati dalam hal kebenaran. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau masyarakat di sekeliling kita, atau kita sebagai pemimpin besar, masyarakat lebih luas, kita membiarkan hal-hal yang tidak disenangi dan tidak diridhoi oleh Allah, maka kita termasuk hamba Allah yang merugi. Oleh karena itu kewajiban kita semua adalah watawasau bil haq, menasihati tentang kebaikan dan kebenaran. Maka jangan kita biarkan ketika ada tetangga kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran, maka itu tugas kita. Apalagi keluarga kita berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, maka kewajiban kita untuk memberikan nasihat, untuk membimbing, untuk mengarahkan kepada jalan yang baik dan yang benar. Dan yang terakhir adalah watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam sebuah kesabaran. Sabar dalam menerima musibah, harus bersabar. Apapun bentuk musibahnya, harus bersabar. Musibah yang sekarang terjadi, COVID, harus bersabar. Insya Allah di sana ada sebuah kebahagiaan. Musibah terkait dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang lain, yang sifatnya individu, harus bersabar. Watawasau bis sabr, harus senantiasa mengingatkan, menasihati di dalam sebuah kesabaran, termasuk sabar di dalam menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah. Inilah yang amat sangat berat. Terkadang kita tidak sabar. Sholat inginnya cepat-cepat selesai, tidak sabar. Ngaji inginnya cepat-cepat selesai, tidak sabar. Belajar inginnya cepat-cepat selesai. Padahal di situ kita sedang diuji dengan sebuah kesabaran. Maka orang yang
tidak merugi hidupnya adalah orang yang senantiasa beriman, melaksanakan amal sebuah kebaikan, menasehati di dalam kebenaran, dan menasehati di dalam sebuah kesabaran. Maka pentingnya saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah, manakala kita jalankan 5 poin ini, maka kita bukan termasuk hamba Allah yang merugi. Bukan hamba Allah yang merugi. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami, pentingnya kita mempelajari, pentingnya kita mengkaji terkait dengan surat Al-Asr ini. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan sebuah keberuntungan yang luar biasa, bukan hanya dunia, akan tapi di akhirat nanti. Demikian para pemirsa yang Allah muliakan, mudah-mudahan segala kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat, mudah-mudahan Allah ampuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.